Terlebih dahulu saya ingin membacakan untayan inspirasi untuk para pejuang sejati Lembaga Masyarakat Adat Kolongian Tialo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea mangge, tabea ina, tabea ito, songaunga, saumesi, mamulumba. Hari ini merupakan momentum bersejarah dalam perjalanan panjang cerita dan kisah sebuah kejayaan. Cerita dan sejarah kejayaan masa lalu yang kini mulai terkotak dan terkoyak-koyak oleh masuknya tradisi dan budaya luar, baik itu budaya yang dibawa oleh saudara-saudara kita dari kampung sebelah, negeri sebelah, maupun budaya luar yang masuk melalui jendela teknologi yang semakin canggih dan pesat. Cerita dan sejarah kejayaan masa lalu yang saat ini sepenggalnya kita dapatkan dalam tulisan maupun dari cerita orang-orang tua membuktikan bahwa kita, Tope Tialo, bukanlah suku sembarangan. Sejak terbentuk dan dikukuhkannya pengurus Lembaga Masyarakat Adat Kolongian Tialo di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, yang lebih dikenal dengan Kesepakatan Malino, seluruh komponen lembaga, baik itu Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengurus, Kepala Bidang, Kolongian, Jogugu, dan lain sebagainya, bersama-sama bergerak untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga ini di masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat adat suku Tialo. Gerakan ini penting agar seluruh elemen masyarakat adat suku Tialo dapat mengetahui bahwa di wilayah Sijoli Kecamatan Mongkong sampai Biga Kecamatan Tomini, atau di 7 kecamatan dan 107 desa di wilayah adat suku Tialo, terdapat sebuah lembaga besar yang kelak akan menjadi museum dan laboratorium bagi komunitas adat suku Tialo, baik itu yang berada di wilayah adat suku Tialo maupun bagi mereka masyarakat suku Tialo yang berada di luar wilayah tersebut. Hadirnya Lembaga Masyarakat Adat Kolongian Tialo ini digagas untuk menjawab kekhawatiran masyarakat adat suku Tialo itu sendiri akan hilangnya tradisi, seni dan budaya serta adat istiadat leluhur suku Tialo itu sendiri yang diakibatkan oleh gerusan masuk dan bercampurnya seni dan budaya, adat istiadat serta tradisi dari luar. Tentu ini semakin memprihatinkan jika kondisi ini kita biarkan terus-menerus tanpa melakukan apa-apa. Faktor yang kedua, mengapa dibentuknya lembaga ini adalah disebabkan oleh faktor minimnya informasi terkait dengan sumber-sumber formal akan hak-hak adat suku Tialo itu sendiri. Di era kemajuan teknologi, perkembangan zaman yang kian pesat dan maju, ditambah dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin banyak, tentu tak bisa dipungkiri bahwa suatu saat nanti akan memunculkan gejolak baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, terutama faktor feodalisme yang erat hubungannya dengan kesukuan dan kekuasaan. Gesekan ataupun pemantik percikan instabilitas yang akan mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat sulit untuk dihindari di tengah situasi lingkungan masyarakat yang semakin majemuk dan plural. Jika masyarakat adat di dalam lingkungan atau suatu wilayah tersebut tidak memiliki pegangan yang kuat dalam menjaga stabilitas lingkungannya, maka tidak menutup kemungkinan kekhawatiran gesekan itu akan terjadi. Tentu fungsi edukasi adat istiadat, tradisi bijak dari para leluhur maupun kebudayaan santun para pendahulu kita itu penting untuk diperkenalkan kepada generasi muda, agar mereka memahami betul bahwa nenek moyang kita orang Tialo itu menerima siapapun yang masuk ke wilayah tanah Tialo dan menolak dengan tegas bagi siapa saja yang mencoba ingin memecah belah persatuan di tanah Tialo. Itu seperti dicontohkan oleh para Olongian, para Jogugu, dan para Hulubalang di kerajaan Mongkong kala itu. Kaitan dengan cerita kerajaan Mongkong tersebut, tentu secara yuridis bahwa negara mengakui ada sebuah kerajaan besar di wilayah Sulawesi Tengah yang bernama Kerajaan Mongkong.
sehingga secara sah dan meyakinkan Presiden Jokowi memberikan penganugerahan dan kehormatan Bintang Jasa Republik Indonesia sekaligus menetapkan Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional pada tahun 2021 kemarin. Ini bukti historis bahwa orang Tialo itu ada dan menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kehadiran Tombolo Tutu yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional tidak bisa dilepaskan dari perjuangan masyarakat yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Moutong kala itu. Demikian pula sebaliknya, bahwa Kerajaan Moutong tidak bisa melepaskan diri dalam tanda kutip dari keberadaan masyarakat suku Tialo yang menjadi bagian besar dari perjuangan itu. Jika ini kemudian hari hilang dari sejarah generasi muda saat ini dan akan datang, baik dikarenakan oleh minimnya informasi yang disajikan maupun karena sengaja dikaburkan oleh sepihak, maka tidak menutup kemungkinan generasi muda kita nanti akan menjadi tamu di tanah moyangnya sendiri. Dan ini bisa menjadi pemantik munculnya benih-benih perpecahan di kalangan kelompok masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang ingin menguasai dengan pengakuan sebagian maupun secara keseluruhan hak-hak masyarakat adat suku Tialo itu sendiri. Representatif keberadaan suku Tialo di tanah Tialo itu sudah ada sebelum penjajahan Belanda sampai dengan saat ini. Itu harus diakui dan memang harus diakui oleh siapapun itu pada saat ini. Maka untuk melegalkan pengakuan itu dibutuhkan sebuah lembaga besar yang akan memperjuangkan dan mempertahankan pengakuan tersebut. Tabe mangge, tabe naina songonga, itulah yang mengilhami semangat dalam pembentukan lembaga masyarakat adat Olongian Tialo di wilayah Kecamatan Tomini, Mepanga, Ongkamarino, Bolano Lambunu, Bolano, Taupa, dan Kecamatan Moutong. Hari ini kita semua berkumpul di sini ingin membuka lembaran baru kejayaan itu. Hilangnya adab dan tata krama dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya kita orang Tialo ini, menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap runtuhnya budaya malu di tengah-tengah masyarakat. Suku Tialo merupakan suku mayoritas yang mendiami wilayah Kecamatan Moutong sampai Kecamatan Tomini saat ini. Sekalipun beberapa wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan ada yang hidup dan tinggal di luar negeri, juga ada keluarga kita dari suku Tialo. Sebuah pertanyaan muncul di benak kita semua. Apa sebenarnya yang mulai luntur dan bahkan hilang dari cerita dan sejarah kejayaan suku Tialo itu? Jawabannya adalah adat istiadat, seni budaya dan tradisi, norma-norma hukum adat, termasuk pengakuan atas hak-hak adat suku Tialo itu sendiri sudah sangat memprihatinkan. 60 atau bahkan 70 tahun yang lalu, adat istiadat, tradisi, seni, serta norma-norma hukum adat suku Tialo masih kental dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Suku Tialo di tanah Tialo ini, saat itu adat istiadat dan tradisi suku Tialo masih berlaku mengatur sikap dan perilaku bermasyarakat. 60 atau mungkin 70 tahun yang lalu, norma hukum adat masih menjadi pertimbangan hukum adat tradisional yang mengikat bagi masyarakat suku Tialo itu sendiri. Artinya, jika ada pelanggaran etika atau norma hukum adat istiadat, maka hukum adatlah yang akan menyelesaikannya terlebih dahulu, sebelum dilanjutkan kepada penguasa kala itu. Tapi coba kita lihat kondisinya saat ini. Tentu sangat memprihatinkan. Tradisi dan norma hukum adat sudah diinjak-injak oleh orang lain dan bahkan oleh kita sendiri. Jangankan bicara tentang adat istiadat, jangankan bicara tentang tradisi, jangankan bicara tentang seni, jangankan bicara tentang norma hukum adat. Berbicara menggunakan bahasa Tialo itu sendiri, terkadang kita orang Tialo gagap dan bahkan tidak bisa lagi. Kita harus mengakui bahwa itulah sebuah konsekuensi dari perkembangan dan kemajuan zaman. Namun bukan berarti bahwa kita pasrah tergusur dengan keadaan dan menyerah tanpa harus berbuat dan membiarkan semuanya sirna begitu saja tanpa bekas. Dan barulah kita sadar setelah generasi kita sudah hilang tata kramanya. Barulah kita sadar setelah generasi kita sudah hilang sopan santunnya. Generasi kita sudah tidak beradab, generasi kita sudah tak menghormati yang tua, generasi kita sudah tak menghargai sesama.
Apakah kondisi ini akan terus kita biarkan sampai suatu saat nanti suku Tialo itu tinggal nama dalam negerinya sendiri? Itonio antanga bolongote, sering jadi istilah saya sampaikan bahwa kita seperti lebah, seperti bolongote, tapi cuma satu biji. Bisa buai, leaba, sompoma, sehingga gampang orang pukul, magampang tapa into, magampang notingon to, magampang lapsar to. Hari ini kita membentuk sebuah sarang yang besar yang bernama Lembaga Masyarakat Adat Olongian Tialo. Ngutu bono itu pati. Sebelumnya saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya suku Gorontalo, Kaili, Bugis, Jawa, Lombok, dan lain-lain. Hari ini kita menyaksikan di lingkungan kita sendiri, di negeri kita sendiri, di tanah kita sendiri, tanah Tialo. Orang Tialo lebih suka menggunakan baju adat suku lain ketimbang baju adat sukunya sendiri. Orang Tialo lebih bangga menggunakan bahasa dan istilah suku lain ketimbang menggunakan bahasa dan istilah sukunya sendiri. Bahkan orang Tialo lebih gemar memamerkan adat istiadat, seni, tarian, dan kebudayaan suku yang lain ketimbang melaksanakan adat istiadat dan tarian sukunya sendiri. Ini fenomena dan bukan hanya sekedar retorika. Lantas apakah kita yang hadir di forum ini dan yang ada di luar sana serta-merta menjustifikasi atau menyalahkan mereka? Tentu itu salah. Dan itu sangatlah tidak arif dan bijaksana. Hari ini kita berkumpul di sini tidak bermaksud untuk saling menyalahkan. Hari ini kita membangun dan membesarkan organisasi ini bukan untuk memperkaya diri sendiri, apalagi mau menonjolkan diri bahwa kita yang terhebat. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk menjawab fenomena yang semakin pilu dan menyayat ini. Pertanyaan mengapa mereka lebih suka menggunakan baju adat suku lain ketimbang baju adat sukunya sendiri? Itu karena mereka tidak tahu bentuk dan corak baju adat suku Tialo itu seperti apa. Mengapa mereka lebih bangga menggunakan bahasa suku yang lain ketimbang bahasa dan sukunya sendiri? Itu karena kita tidak mampu memberikan dorongan agar anak generasi kita gemar menggunakan bahasa daerahnya sendiri, bahasa Tialo itu sendiri. Apakah itu di dalam lingkup rumah tangga, lingkungan sekitar, maupun lingkungan pendidikan. Kenapa mereka lebih senang memamerkan atau menampilkan tarian suku lain ketimbang tarian sukunya sendiri? Itu karena kita belum mampu menciptakan tarian suku kita sendiri. Atau ada kegiatan, lihat kalau ada kegiatan-kegiatan besar, MTQ misalnya, yang dipamerkan itu tarian Pomonte, tarian masalnya. Terus di mana tarian kita orang Tialo? Padahal kegiatannya dilaksanakan di tanah Tialo. Semua itu karena jujur, kita sebagai orang Tialo masih banyak yang bersikap apatis terhadap seni, tradisi, dan kebudayaan suku Tialo itu sendiri. Tidak bermaksud untuk menggiring opini kita kepada masa lalu tragedi politik dan masa depan. Di depan kita ada pilkada, di mana kita orang Tialo boy poniange titigo. Banyak saudara-saudara kita yang masa kampanye hadir di tengah-tengah kita menggunakan label Tialo karena kepentingan politiknya, mengait suara kita dan akhirnya terpilih. Coba hitung sekarang apa yang sudah mereka kontribusikan untuk perkembangan dan kemajuan adat istiadat, kebudayaan suku Tialo itu sendiri. Jangankan yang lebih besar, untuk hal-hal kecil saja itu masih sangat kurang untuk diperhatikan. Hari ini di tempat ini kita ingin membangun kembali sebuah sarang yang besar yang diberi nama Lembaga Masyarakat Adat Olongian Tialo. Hari ini dan akan datang kita akan menjawab bahwa ke depan orang Tialo tidak lagi mencari seperti apa baju adat suku Tialo. Kita yang gagas, kita yang rancang, dan kita pula yang akan menyiapkan, dan kita pula yang akan menyiapkan, dan ketika itu sudah ada, maka baju adat itu wajib digunakan dalam perhelatan besar maupun acara-acara formal adat lainnya. Kedepan orang Tialo tidak lagi mencari seperti apa tradisi, adat, dan kebudayaan serta seni suku Tialo, karena kita akan gali, kita akan kaji, dan kita akan buatkan. Dan setelah semua tersaji, maka wajib untuk dilaksanakan di setiap momen bersejarah dan momen acara penting lainnya. Dari semua uraian kata inspirasi yang saya sampaikan ini,
hendaknya menjadi motivasi kita untuk melangkah maju, menggapai asa demi masa depan generasi kita. Salam songonga, tabea wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.